see what I see. Hidupku rasanya hancur. Pernikahan yang baru 2 tahun gagal begitu aja. Suamiku minggat dengan selingkuhannya. Ya, sebenarnya dari awal nikah juga dia udah sering main mata dengan tetangga sebelah. Aku juga tahu suatu saat aku akan ditinggalin. Tapi setiap aku berdoa, pasti aku minta sama Tuhan supaya dia bisa bertobat. Tapi ternyata Tuhan gak pernah jawab doaku. Padahal kami belum punya keturunan. Dulu sempat aku hamil. Tapi karena aku didorong sama suamiku, akhirnya aku keguguran. Aku bingung. Udah gak punya kerjaan, rumah ngontrak, dan masa berlakunya udah hampir habis. Berapa waktu yang lalu, yang punya rumah sempat datang buat nagih. Sebenarnya bukan nagih sih, tapi ngingetin. Karena memang kami selalu telat buat bayar kontrakan. Dan saat itu, aku cuma bisa bilang, kasih waktu sebentar ya Bu. Saya cari pinjaman buat bayar kontrakan. Cuman, mau sekeras apapun aku berusaha, uang yang aku kumpulin gak pernah cukup buat bayar kontrakan. Bisa aja sih aku balik ke rumah orang tuaku. Tapi aku malu. Jujur ya, aku nikah dengan mantan suamiku ini tanpa restu dari ibuku. Bapakku sudah lama meninggal. Dan dulu waktu aku bawa pulang suamiku, si ibu cuma ngomong, kamu gak bisa cari orang lain ya untuk dijadikan suami. Masa orang kayak gitu, kamu mau sih dinikahin sama dia? Tapi aku tetap ngotot. Ya satu sisi, laki-laki ini yang sudah ngambil keperawanan aku. Jadi mau gimana lagi? Emang ada laki-laki lain yang mau terima perempuan yang udah bekas digituin? Mana mau lah, udah bekas orang. Ya, cuman setelah aku ingat-ingat lagi, sebenarnya alasan ibuku ini benar banget. Karena dari aku pacaran dulu sama suamiku, sikap kasarnya udah kelihatan sih. Gak cuman kasar, tapi juga cemburuan. Aneh banget deh. Dia kalau dicemburuin gak terima. Maunya bebas aja kayak burung. Pergi kemana-mana, bahkan sering susah dikabarin. Tapi ya itu dia, namanya aku udah kena kan, gak bisa apa-apa lagi, nurut aja, mau dipukulin juga, dengan harapan suatu saat dia akan berubah.
Aku benar-benar ngalamin depresi yang berat. Beberapa kali aku coba untuk bunuh diri. Aku bahkan sempat cari tahu cara bunuh diri yang sekiranya nggak terlalu menyiksa. Sempat kepikiran untuk menggorok leherku sendiri, karena di leher itu kan ada jaringan arteri kan, dan itu pasti udah fatal kalau sampai jaringan arteri itu kena. Berapa kali aku bahkan sempat mimpi aku menggorok leherku sendiri. Dan makin lama mimpi itu berubah jadi halusinasi. Setiap kali aku pergi ke satu sudut di rumahku, aku ngelihat diriku sendiri yang terus-menerus menusukkan pisau dapur ke arah leherku. Terus seperti itu. Aku sampai, ya ampun. Apa iya aku harus bunuh diri aja buat selesaiin ini semua? Tapi aku masih mikirin perasaan ibu aku. Gimana sedih dan kecewanya dia kalau sampai aku bunuh diri. Karena aku ngerasa depresiku makin berat. Satu sisi aku juga gak punya uang untuk berobat. Plus aku selalu dihantui dengan pikiran-pikiran tentang bunuh diri. Bahkan sampai aku berhalusinasi. Aku melihat diriku sendiri, aku menggorok leherku. Akhirnya aku putusin untuk pulang ke rumah orang tuaku. Sewaktu aku sampai di depan rumahku, aku memang gak langsung nemuin ibuku. Karena jujur, ada keraguan yang muncul di dalam diriku. Pikiranku kalut, aku ngebayangin apa reaksi ibuku nanti. Apakah dia akan marah lalu mengusir aku? Karena ya, seperti yang aku cerita sebelumnya, bahkan setelah aku nikah pun, ibu gak mau nemuin aku lagi. Jadi, beberapa saat aku hanya berdiri di balik pohon yang ada di depan rumah. Sampai pada suatu ketika, aku lihat pintu depan dibuka. Dan ibuku keluar dari situ. Pakaiannya cukup rapih menurutku. Dan dia langsung mengunci pintu dari luar, lalu jalan ke satu tempat. Karena penasaran, aku ikuti ibuku dari belakang. Ya, ala-ala detektif gitulah. Yang saat ibuku mungkin ngerasa kalau dia diikuti, dia noleh ke belakang, terus aku sembunyi. Kurang lebihnya seperti itu. Ibuku terus jalan. Lalu menuju ke sebuah pasar yang memang menjual bunga-bunga. Dan biasanya bunga-bunga itu untuk nyekar. Jadi ya aku pikir kemungkinan besar ibuku akan ke makam ayahku. Begitu dia selesai beli bunga, benar aja. Dia berjalan menuju ke satu pemakaman. Yang aku tahu, di situ ada makamnya ayahku. Aku terus mengikuti ibu dari belakang. Lalu sembunyi di salah satu pohon yang ada di dekat makam ayah. Tapi herannya, ibu gak jongkok di makam ayah, melainkan makam di sebelah makam ayah. Lalu ibu mulai nangis. Aku bisa dengar suaranya dari sini. Walaupun suaranya ibu pelan, tapi aku bisa dengar
dengan jelas. Ibu bilang, "Nur, kenapa sih kamu pergi begitu cepat, Nur? Kenapa kamu gak cerita sama ibu kalau kamu disiksa terus selama ini? Kenapa kamu harus mati bunuh diri?" Aku terkejut bukan main. Namaku Nur. Tapi, masa ibu salah sebut? Aku langsung lari menghampiri ibu. Dan pandanganku langsung kabur seketika saat aku lihat nama yang tertera di batu nisan itu. Itu adalah namaku. Lalu tiba-tiba pemandangan yang di hadapanku hilang seperti gulungan kertas dan terganti dengan pemandangan di kontrakan, di mana aku melihat banyak sosok-sosok menyerupai diriku dengan leher yang tertusuk pisau dapur. Badanku gemetar karena ketakutan. Dan tanganku pelan-pelan naik ke atas, memegang leherku. Dan aku baru sadar, di sana ada pisau dapur yang sudah menancap di leherku selama ini. Halo warga Sukawedi, namaku Rahel. Mungkin kalian agak bingung ya, ini ceritanya gimana sih? Apakah yang punya cerita ini sebenarnya adalah orang yang sudah meninggal? Aku ceritain dulu ya kronologisnya. Jadi, aku dihubungi salah satu temanku. Dia punya kontrakan yang aku gak usah sebutin tempatnya di mana. Dan dia bilang kalau selama ini kontrakannya hampir gak pernah ada orang yang berani tinggal di sana lebih dari 1 bulan. Dia sempat kirimkan foto dan video. Lalu aku ngerasa tertarik dan aku minta izin untuk datang ke kontrakan itu. Maksud aku sih awalnya hanya sekedar penasaran aja. Dan ternyata memang kontrakan ini aku rasakan auranya sangat gelap dan pekat banget. Dan memang iya, aku sempat bertemu dengan sosok perempuan. Dia badannya sudah berlumuran darah dan ada pisau yang tertancap di lehernya. Perempuan ini mengaku bernama Nur. Dia mengaku bahwa dia mati penasaran dan meninggal karena bunuh diri. Tapi aku tidak percaya begitu aja, karena saat aku minta dia untuk pergi, kalau memang dia mengaku sebagai arwah gentayangan, aku menyarankan dia untuk ya sudah ikhlas aja, kamu sudah gak di dunia ini lagi, kamu harusnya pergi ke afterlife gitu ya, supaya tenang di sisinya. Cuman dia gak mau. Hal ini yang bikin aku makin curiga. Lalu aku minta izin ke kenalanku ini kan, ke temanku ini untuk mengundang pendeta kenalan aku yang memang dia biasa untuk melakukan doa pembersihan kalau untuk rumah ataupun doa pelepasan untuk orang-orang yang dia kerasukan, semacam kerasukan. Kalau di muslim mungkin bilangnya ruqyah gitu ya. Nah, begitu pendetaku ini melakukan doa pembersihan, barulah terkuak siapa sebenarnya sosok yang mengaku-ngaku bernama Nur ini. Dan kalau kalian penasaran dengan cerita dari versi apa yang dilihat pendetaku, kalian bisa
langsung cek di YouTube Mencekam. Di situ nanti entah Mas Ruli atau Mr. Popo yang akan membacakannya. Oke, segitu dulu cerita dari aku. Semoga kalian suka. See you when I see you. Dadah. podcast.ceritahoror@gmail.com